Video ini bagian ketiga, kita bahas soal divinity atau ketuhanan. Video pertama dan kedua itu saya menjelaskan tentang energi ketuhanan yang harus kita punya dan cara mendapatkannya, yaitu dengan pertobatan penuh. Sekarang di video ketiga ini saya ingin menjelaskan tentang penerapan energi keilahian atau divinity yang harus dipunyai oleh semua orang yang katanya ada energi leluhurnya, ada inkarnasinya, ada reinkarnasinya, ada starseednya. Maka kalian perlu energi 1, 2, dan 3 ini yang menjelaskan tentang bagaimana menerapkan energi itu untuk pribadi kita. Banyak kan dari kita tiba-tiba didatangkan energi twin flame. Orang twin flame aja kalau secara umum saya melihatnya tidak memakai energi yang betul. Artinya tidak betul bagaimana? Karena rata-rata dari kalian itu tiba-tiba, kok saya menginginkan lakinya orang ini, kok saya tiba-tiba jatuh cinta sama perempuannya orang atau istrinya orang, kok tiba-tiba saya berselingkuh dari pasangan saya, kok tiba-tiba anak saya jahat sama saya, kok tiba-tiba ibu atau mertua saya menuduh-nuduh saya, kok tiba-tiba. Ada banyak hal yang dimana kalian kok merasa kena mental, kena fitnah, kena segala sesuatu yang tidak bisa kalian pikir dengan logika. Itulah gunanya divinity. Sekali lagi saya ingatkan, video ini tidak untuk semua. Ini adalah energi yang saya berikan untuk orang-orang yang kena tabok masalah, kena tabok mental, yang tidak bisa melogikakan semua masalah-masalah yang menggempur. Anda dihadapkan pada pasangan NPD, Anda tiba-tiba menjadi NPD, yang kemudian banyak dari kalian datang ke saya untuk prosesi penyembuhan, kemudian saya bongkar, oh ternyata ada trauma di dalam kehidupan Anda, pribadi maupun dari ceritanya kakek nenek yang diulangkan lagi di kehidupan Anda. Sehingga kok zaman dahulu ada peristiwa gini, kenapa saya jalani hal yang sama dengan kakek nenek saya atau orang tua saya atau tetangga saya atau leluhur saya yang zaman kapan tahu gitu loh. Ya, tiba-tiba kalian dihadirkan kepada mimpi yang tiba-tiba nyuruh kalian begini begitu. Nah, ini adalah energi-energi yang gamma, ya. Jadi kalau kita mengalami energi gamma, ya agama dan gamanya harus balance. Kalian harus berada di tengah-tengah. Anda harus berada di antara yin dan yang, hitam dan putih. Kalian harus netral, tapi tidak kehilangan sejatinya warna dari dirimu sendiri, gitu ya. Karena hidup ini harus balance. Mana yang hitam, mana yang putih, dan Anda harus netral. Kalau kena energi-energi ini Anda harus netral, tidak boleh ngejudge, tidak boleh menuduh, tidak boleh membalas, apalagi nggak boleh. Contoh kasus di mana saya ada sepasang suami istri yang istrinya ini ngajak, ini suami saya NPD. Kemudian saya tanyalah kepada kedua pasangan suami istri ini, sebenarnya kenapa? Terus si lakinya bilang, iya saya nggak tahu, tiba-tiba saya kepingin aja ke suatu tempat karaoke di mana ada satu orang yang membuat dia tertarik gitu ya. Dia terlalu datang ke situ. Ya sebagai istri pastinya cemburu, pastinya marah gitu ya, pastinya merasa terhina. Tapi melalui energi divinity di mana saya energi divinity adalah mencari akar permasalahan dari semuanya ini secara agama dan agama, ya. Jadi agama, kalau urusan kayak gini-ginian, agama harus kuat, ketuhanannya harus kuat, ya. Agama itu bukan tentang aturan. Agama itu tentang bagaimana engkau berada di dalam suatu religi, kepercayaan, iman, dan jatuh cinta dengan energi ketuhanan di dalamnya. Ini kalau saya, agama itu bukan soal aturan, tapi lebih ke engkau mencari Tuhanmu sendiri. Ada pengalaman pribadi dengan
yang engkau sebut Tuhan, yang engkau sebut Allah, yang engkau sebut nabi-nabi atau dewa-dewa. Harus ada pengalaman seperti itu untuk memahami energi-energi yang dimana kalian kena kampleng masalah twin flame, masalah NPD, ya, masalah macam-macam yang tiba-tiba nggak bisa dijelaskan secara logika. Ya, ini Anda harus punya ini. Jadi setelah ketemu dengan kembar jiwanya, ya, yang berada di dimensi 4, ini bukan pelajaran soal dimensi 4. Ini tentang Anda dan diri Anda sendiri mengenal Tuhan. Ya, Anda paham, oh mukaku kayak gini, oh sifatku kayak gini, oh aku peluk diriku sendiri. Anda ketemu dengan sejatinya dirimu sendiri, paham bahwa si NPD, siapapun yang berada di dalam posisi NPD di dalam kehidupan Anda, ini punya masalah yang sebenarnya kita nggak usah bantu, tapi kita yang sembuh. Kenapa? Karena orang-orang NPD adalah utusan Tuhan untuk nyongkel. Kalau Anda difitnah, dicatat apa fitnahannya. Karena itulah yang terjadi entah di kehidupan ini engkau punya masalah dengan siapa, dengan kehidupanmu di masa lalu yang belum selesai, tiba-tiba NPD ini datang nembakin kamu, fitnah. Terus ternyata kalian, oh iya ya, ternyata saya punya masalah dengan kakek saya, ibu saya, yang ibarat kata masalah yang fitnahan ini yang terjadi, yang sebenarnya tidak ditujukan untukmu, tapi muncul dari mulutnya dia untuk nembak mentalmu. Untuk apa? Untuk menuntaskan masalah ini. Entah ini berupa karma atau dharma. Anda harus selesaikan. Itulah gunanya NPD datang. Dan memang orang NPD diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan kita untuk apa? Mengenolkan egomu. Ya, orang-orang kena mental, orang-orang kena energi NPD, twin flame, itu kalau tidak, egonya tidak diinjak, nggak belajar diem, nggak belajar tenang dan memandang semua masalah secara agama saja, secara sesuatu yang kita bisa lihat, secara sesuatu yang bisa kita pikir, tapi juga dengan gama spiritual, energi agama. Kalau nggak pakai gama, ya A doang, paham? Nggak bakal bisa mengerti, nggak bakal bisa paham agama kalau tidak memakai gamanya. Nggak nyambung dalam kehidupan ini, nggak akan bisa selesai masalah kalian. Dan yang ada kalian hanya bakal ketabok-tabok masalah saja. Mau. Jadi ini harus diputuskan, harus diselesaikan, harus dienolkan ke Tuhan. Banyak dari NPD ada kasus-kasus tersembunyi yang kita hanya karena memakai logika biasa. Nggak bisa ketemu dengan orang-orang NPD, mereka punya penuntasan karma yang harus diselesaikan. Rata-rata nih ya, rata-rata korban-korban NPD adalah mereka yang punya hutang. Ya, punya hutang karma yang harus kalian bayar, yang siklusnya harus kalian tuntaskan, selesai di kehidupan ini. Contoh, Wisnu ya. Kalian banyak ya dari kalian yang kedatangan energi avatar ya kan. Nah, Wisnu itu kan sudah avatar, itu kan sudah ada avatar ke-10 sekarang ini. Coba kalian Google avatar ke-10 itu apa isinya. Avatar ke-10 adalah membayar 9 karma dari avatar Wisnu. Kalau kalian nggak paham dan hanya merasa, oh saya avatar Wisnu, saya adalah avatar utusan Tuhan, maka kalian perjalanannya hanya akan ketabok-tabok masalah saja. Tidak selesai, tidak tuntas karmanya Wisnu. Berarti kalian tidak bisa menjadi yang ke-10. Kenapa? Karena yang ke-10 bertugas untuk menuntaskan semua energi seperti itu. Coba dilihat Wisnu 1 sampai 9, apa mereka? Pertengkaran mereka apa? Kesalahan mereka apa? Masalah mereka apa? Yang ke-10 bertugas menutup. Kalian rata-rata berada di urutan ke-10 sebagai penuntas, penutup, pemutus siklus karma leluhur. Itu dari 1, 2, dan ini video 3. Sambungannya adalah Anda sebagai penutup siklus. Rahayu.